Cuma 3 gol di 4 laga terakhir, AC Milan bermasalah? Stefano Pioli buka suara soal kurangnya jumlah gol AC Milan dalam beberapa pertandingan terakhir. Menurutnya, tidak perlu ada kekhawatiran berlebih. Rossoneri hanya mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Mereka ditahan Udinese 1-1, lalu menang tipis atas Napoli 1-0, dan Empoli 1-0 di ajang Serie A. Milan juga bermain melawan Inter dalam leg pertama semifinal Coppa Italia. Pertandingan itu berakhir imbang tanpa gol 0-0, serangan Milan kurang maksimal. Tentu kurangnya jumlah gol ini bisa jadi kendala bagi Milan yang bersaing ketat di papan atas klasemen sementara. Lantas, apa kata Pioli? Milan saat ini memimpin Serie A dengan 63 poin dari 29 pertandingan. Mereka hanya unggul tipis dari Napoli yang mengejar dengan 60 poin dan Inter dengan 59 poin dan masih menyimpan 1 pertandingan. Kurangnya jumlah gol Milan itu jadi pertanda bahwa lini serang mereka bermasalah. Pioli tidak membantah itu, tapi tidak sepenuhnya khawatir. Kami membutuhkan gol untuk memenangi dan mengunci pertandingan. Namun di saat yang sama, kami juga membutuhkan soliditas ketika tidak membawa bola, ujar Pioli di Football Italia. Kami punya banyak pemain yang bisa mencetak gol, itu akan jadi pembeda. Kami harus mencoba jadi tim berbahaya sepanjang waktu, detail kecil akan jadi pembeda. Minggu 20 Maret, Milan akan menantang Cagliari dalam duel lanjutan Serie A. Laga itu bakal alot. Rossoneri wajib menang jika ingin mempertahankan posisi di puncak klasemen. Setiap tim menguasai nasibnya sendiri. Ada 9 pertandingan sisa. Jika dia mati, kami hanya unggul 1 poin dari Inter, 3 poin dari Napoli, dan 7 poin dari Juve, sambung Pioli. Kami harus memberikan energi positif di setiap pertandingan. Kami harus benar-benar fokus, tutupnya. Empat bintang Milan naik nilai pasarnya. Siapa saja? 4 bintang AC Milan dikabarkan telah meningkat nilai pasarnya menyusul performa impresif mereka musim ini. Di antaranya adalah Rafael Leao dan Sandro Tonali. Sumber ternama Transfer Market memberikan informasi terkini dalam database mereka dan sebagai bagian dari hal tersebut, sejumlah pegawai Il Diavolo mengalami peningkatan nilai pasar mereka. Dimulai dari Leao yang naik dari 35 juta euro atau 560 miliar rupiah menjadi pemain sekelas 50 juta euro atau 800 miliar rupiah. Sandro Tonali telah meningkat dari 35 juta euro menjadi 40 juta euro atau 640 miliar rupiah. Sementara Pierre Kalulu yang didatangkan dengan biaya kompensasi kurang dari 1 juta euro atau 16 miliar rupiah, nilai pasarnya naik dari 10 juta euro atau 160 miliar rupiah menjadi 17 juta euro atau 272 miliar rupiah. Rekrutan anyar Januari kemarin Marco Lezzetti didatangkan sebagai pemain senilai 1,5 juta euro atau 24 miliar rupiah. Tetapi kini naik 2 kali lipat menjadi 3 juta euro atau 48 miliar rupiah. Kendati demikian, terdapat pula beberapa pemain Milan yang mengalami penurunan nilai seperti Frank Kessie dari 48 juta euro atau 768 miliar rupiah menjadi 45 juta euro atau 720 miliar rupiah. Sementara Brahim Diaz dari 25 juta euro atau 400 miliar rupiah menjadi 22 juta euro atau 352 miliar rupiah. Ante Rebic dari 27 juta euro atau 432 miliar rupiah. Timo Bakayoko turun dari 16 juta euro atau 252 miliar rupiah menjadi 13 juta euro atau 208 miliar rupiah. Dan terakhir Samu Kassileo sekarang bernilai 4,5 juta euro atau 72 miliar rupiah dari sebelumnya 5,5 juta euro atau 88 miliar rupiah.
Cafu sangat yakin AC Milan bisa memenangkan Scudetto tahun ini. Mantan pemain Rossoneri Cafu merasa sangat yakin bahwa tahun 2022 ini AC Milan bisa memenangkan gelar Scudetto. Sebab saat ini ia merasa klub memiliki pelatih dan pemain-pemain hebat yang punya kualitas untuk membawa trofi tersebut ke San Siro di akhir musim. AC Milan masih unggul dari Inter Milan yang masih memiliki satu pertandingan sisa di Serie A musim ini. Karena kedua tim tersebut terpaut 4 poin hingga pekan ke-29 Serie A 2021-22. Banyak yang merasa Rossoneri bakal memenangkan gelar Scudetto dengan mudah pada akhir musim. Akan tetapi, ada juga yang berpendapat bahwa skuad asuhan Stefano Pioli bakal turun dari pucuk klasemen di 9 laga sisa. Cafu yang merupakan salah satu mantan pemain AC Milan memiliki keyakinan tersendiri bahwa skuad asuhan Stefano Pioli bakal memenangkan kompetisi Serie A 2021-22. Pria berkebangsaan Brasil itu sangat yakin bahwa tahun 2022 ini adalah milik Rossoneri. Saya sangat yakin bahwa 2022 adalah tahun yang baik. Milan punya pelatih dan skuad yang bagus sekarang. Mereka juga berada di tempat yang cukup bagus. Jika mereka bisa menjauh dari kejaran tim lain, para pesaingnya akan lebih kesulitan untuk mengejar mereka, ujar Cafu dikutip dari Sempre Milan. Ini merupakan musim yang paling seimbang. Mereka seharusnya berjuang sampai akhir. Saya pikir tahun ini merupakan waktu yang tepat bagi mereka memenangkan Scudetto. Divock Origi dan AC Milan sudah deal, Rossoneri tinggal tunggu restu Jurgen Klopp. Striker Liverpool Divock Origi dilaporkan sudah sepakat untuk merapat ke AC Milan dalam bursa transfer musim panas nanti. Saat ini, Rossoneri tinggal menunggu restu dari Jurgen Klopp. Dalam sepekan terakhir, isu kepindahan Divock Origi ke San Siro markas AC Milan memang tengah panas-panasnya. Pemain asal Belgia berusia 26 tahun tersebut diplot untuk menjadi penerus jangka panjang Zlatan Ibrahimovic dan Olivier Giroud. Tim Merah Hitam tak bisa terus-menerus mengandalkan dua bomber gayaknya tersebut yang sudah memasuki usia senja. Apalagi, Pietro Pellegrini yang digembar-gemborkan bakal jadi suksesor Ibra maupun Giroud telah angkat kaki dari kota Milan untuk bergabung dengan Torino. Praktis, satu-satunya striker murni yang dimiliki Stefano Pioli hanya Marco Zeti, seorang pemain muda yang belum pernah mencicipi atmosfer bermain di klub sekaliber AC Milan. Tak pelak jika AC Milan ingin mengangkut Origi. Gayung pun bersambut. Calciomercato.com membocorkan jika Origi menyambut positif minat Rossoneri. Ex-Lille tersebut merasa jika AC Milan adalah pelabuhan yang tepat baginya jika meninggalkan Liverpool musim panas nanti. Origi pun setuju dengan proposal kontrak yang disodorkan AC Milan, di mana ia akan mendapat bayaran sekitar 4 juta euro per musim. Dengan demikian, Rossoneri hanya perlu menunggu keputusan final dari Jurgen Klopp yang dikabarkan punya kuasa penuh terkait masa depan Origi.